Semangat Ya. sore dokter katanya. Oke, mantap. Thank you Pak Dwi. Oke, selamat sore teman-teman. Sambil yang berbuka puasa, selamat berpuasa. Kita sambil nunggu buka puasa, Jadi kan kita kita bincang-bincang ini ringan. nanti ya dok ya. Kalau minggu lalu mungkin dokter Kiki saya nggak tahu hadir atau enggak, tapi kalau minggu lalu itu kita sembari nunggu buka puasa ngomonginnya masakan dok. Nah itu Iya, bikin iya, bingung. saya ya waktu itu Dokter Susi ya. Iya. Dokter Susi keren keren sekali ininya, apa, sharingannya lengkap, pokoknya komplit mengenai cara memasak. Saya ikut mengenai cara memasak. Kemudian saya malah tahu sekarang ada namanya marble coating, apa Hmm. apa untuk memasak yang sangat baik gitu. Oke, keren ngomongin Ya, masakan. Tapi nanti hari ini kita akan ngomongin kulit, kemudian everything about skincare, kemudian nanti juga kita akan buka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan waktunya waktunya keburu ya, waktunya ya. pas. Oke, kalau gitu mulai aja ya dok ya. Oke, sharingnya dari Mas Angga ya. Ya, boleh boleh. Sebentar. Oke. Oke. Keluar ya dok. Ya, keluar, tapi Oh, belum belum ini ya, slideshow masih ya, sebentar. belum di belum di share. Belum di share. Oke, ya. Selamat sore teman-teman semua yang ada, teman-teman AFC seluruh Indonesia. Selamat sore, kemudian selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Hari ini kita sembari menunggu buka puasa, kita akan bincang-bincang ringan, kita akan sharing mengenai kulit. Kali ini kita akan bahas tentang skin hydration, ya, skin hydration. Kemudian kita tampilkan juga dari propertiesnya Sensesuru. Nah, kita akan bicara apa sih pentingnya kelembapan itu bagi kulit. Oke, next slide, Mas Angga. Oke, sebelum saya lanjut, sebenarnya kalau kita bicara hydration, hydrating, yang disebutkan di sini kelembapan secara paripurna atau secara optimal, itu nanti akan ada hydrating dan moisturizing, ya, memberi kelembapan dan mengunci kelembapan. Oke, nah kalau menurut Anda penyebab kulit kering itu apa sih gitu? Coba ketik di kolom chat, ya. Nanti mungkin kita akan over exfoliation, yes Mbak Evi, yes, nanti akan ada over exfoliation, nanti akan ada di kita bahas di slide-nya. Oke, ini kita lanjut ke slide dulu ya. Oke, next Mas Tangga. Kurang minum air ya. Oke, baik. Nah, jadi berbagai macam kondisi yang kulit yang mengalami kekeringan atau kurang kelembapan itu pada kondisi kulit yang iritasi, kemudian ada juga yang karena kebiasaan kita ya menggosok kulit ya, jadi memberikan gesekan terlalu berlebihan pada kulit dengan frekuensi yang lebih sering ya. Nah, misalnya yang paling sering itu apa? Misalnya kita pada wajah, kulit wajah itu misalnya menggunakan toner ya, maaf ya, menggunakan toner dengan kapas ya. Ada orang yang suka menggosok-gosok kali sampai pelindung kulitnya itu rusak. Setiap hari dilakukan seperti itu, pelindung kulitnya akan rusak, kemudian kulit akan kehilangan kelembapannya. Kemudian pertambahan usia juga. Jadi pertambahan usia akan mempengaruhi tingkat kelembapan pada kulit, karena pada kulit itu sendiri selain ada air, maksudnya yang mengisi kelembapan, juga pelindungnya adalah lapisan lipid. Jadi pada pertambahan usia lapisan lipid ini akan berkurang ya. Begitu juga dengan termasuk juga dengan ceramide yang membangun dari skin barrier itu juga dengan pertambahan usia juga akan berkurang. Kemudian pemakaian bahan skincare yang salah, yaitu salah satunya mungkin pemakaian sabun yang terlalu bersifat mengikis kelembapan atau natural moisturizing faktor dari kulit itu sendiri. Kemudian suhu juga berpengaruh, begitu juga dengan perubahan cuaca. Suhu yang terlalu ekstrim, sangat tinggi atau sangat rendah juga berpengaruh terhadap kelembapan pada kulit. Kemudian kondisi kesehatan tertentu ada yang menyebabkan kulit menjadi lebih kering ya, pada penyakit tertentu, misalnya gangguan ginjal, kulit akan menjadi
dapat menjadi sangat kering. Misalnya seperti itu, atau kondisi kesehatan yang bawaan, ya, kondisi-kondisi kesehatan kelainan kulit bawaan juga menyebabkan kulit sangat kering. Misalnya kalau teman-teman pernah mendengar pada kelainan kulit ichthyosis, ya, kulitnya sangat kering sekali, dan itu memang bawaan. Oke, next slide, Mas Angga. Oke, nah jadi pada tubuh kita itu air merupakan komponen utama, ya. Bahkan persentasenya itu antar pada pria dewasa itu 55 sampai dengan 60%, ya, dari total keseluruhan berat badan. Kemudian itu selain daripada lemak. Kemudian sekitar 70 sampai dengan 85% kandungan air pada sel, sedangkan lemak itu memiliki persentase kurang dari 10%. Jadi cukup besar, ya, bahwa tubuh disusun oleh komponen utamanya itu adalah air, dan ini sangat diperlukan sekali mulai dari tingkat kehidupan paling dasar, yaitu tingkat kehidupan sel. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, sebenarnya fungsi kulit itu apa sih gitu. Nah, kita bicara dulu dari fungsi kulit, nanti baru kita pahami mengapa penting menjaga kelembapan kulit ini. Nah, karena gangguan kelembapan pada kulit juga akan mempengaruhi dari fungsi kulit seperti yang akan kita bahas berikut ini, ya. Yang pertama itu adalah pelindung terluar dari kulit, dari luar tubuh, maaf. Jadi kulit itu adalah perlindungan terluar dari tubuh dari lingkungan luar, ya, baik itu dari benda asing, kemudian juga melindungi otot dan tulang dan organ dalam tubuh, kemudian juga perlindungan terhadap bakteri dan virus yang ada di luar tubuh itu adalah kulit, ya. Kemudian yang kedua itu adalah meregulasi atau menjaga suhu tubuh, ya. Kulit itu merespon naik turunnya suhu pada tubuh itu yang dikirim berupa sinyal dari otak, misalnya pada saat pada saat suhu tubuh naik, maka kelenjar keringat akan mengeluarkan keringat untuk menyeimbangkan suhu tubuh, ya. Kemudian menyimpan lemak dan membantu proses sintesis vitamin D. Kemudian juga menjadi indera perasa, ya, terhadap suhu, sentuhan, getaran, tekanan, dan sensasi lainnya. Dan yang kelima itu adalah fungsi psikososial. Nah, fungsi psikososial itu maksudnya adalah bahwa saat ini, ya, yang paling ditekankan, mungkin yang paling dianggap penting, teman-teman juga pasti merasa begitu, kebanyakan orang yang dianggap penting itu adalah fungsi psikososialnya. Artinya yang pertama kali terlihat oleh orang lain pada tubuh kita saat kita bertemu adalah tampilan kulit, ya. Nah, tidak jarang sampai saat ini bahwa kita itu masih fokusnya pada fungsi psikososial ini, ya, tampilan kulit yang baik, seperti itu. Tiap orang standarnya mungkin beda-beda gitu. Teksturnya yang baik, kemudian warna kulit. Nah, ada orang yang pengen putih sekali, padahal untuk teman-teman ketahui, jadi pada kulit itu yang memberi pigmen itu namanya ada eumelanin dan pheomelanin. Ya, pada orang-orang yang berkulit gelap ini lebih cenderung lebih banyak yang terdapat itu pada kulitnya itu adalah eumelanin. Nah, setelah eumelanin ini selain berfungsi memberi warna pada kulit, dia juga melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari. Jadi bagi teman-teman atau orang yang berkulit lebih gelap, bersyukurlah karena proses penuaan atau aging itu datang lebih lambat pada orang-orang yang berkulit dengan kulit warna lebih gelap, ya. Jadi ibaratnya karena eumelanin tadi memiliki properties atau fungsi lain, yaitu dia dapat menangkal efek buruk dari sinar radiasi matahari, ya. Jadi beruntunglah buat orang-orang dengan kulit yang lebih gelap, proses penuaan itu akan datang sedikit lebih lambat, ya. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, kelembapan kulit itu adalah kondisi yang dipengaruhi oleh kadar air dalam kulit, ya. Jadi kalau misalnya tingkat kelembapan pada kulit itu rendah, tanda-tanda yang paling awal kita rasakan adalah kulit menjadi lebih kering, kemudian
dan ini akan mengganggu fungsi kulit secara keseluruhan. Nah, kalau kita perhatikan distribusi dari komposisi cairan yang ada pada kulit itu sendiri, itu sekitar 10% itu berada pada lapisan luar, ya, dan kemudian sekitar 30%-nya lagi berada pada lapisan lebih dalam, ya. Penurunan kadar air dalam stratum corneum yang terluar sampai kurang dari 10% akan menyebabkan kulit terlihat bersisik, kasar, dan kering. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, jadi sebenarnya secara alami tubuh itu memiliki, kalau teman-teman pernah mendengar namanya NMF, ya, Natural Moisturizing Factor, ya, yang dapat mencegah kulit dari kehilangan kelembapan, ya. Dia dapat mencegah kulit dari kehilangan kelembapan atau biasa kita sebut transepidermal water loss, ya, kehilangan air melalui penguapan pada kulit atau TWL. Nah, namun kondisi lingkungan, kemudian gangguan pada kulit, pertambahan usia, kebiasaan perawatan kulit yang kurang tepat dapat mengganggu kelembapan ini, ya, dapat mengganggu produksi dari pelembab alami kulit ini. Ya, jadi sebenarnya kulit itu juga memiliki pelembab alami, ya, berarti karena kondisi-kondisi tertentu yang saya sebutkan tadi, produksinya dapat menurun, termasuk ceramide. Ceramide juga terdapat pada kulit, tetapi juga dapat dirusak oleh sinar UV, kemudian dari pertambahan usia, dan polusi udara juga mengganggu dari produksi ini. Jadi sehingga kemudian dengan pertambahan usia juga kita akan membutuhkan tambahan dari luar untuk memperbaiki kondisi kelembapan pada kulit. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, jadi usaha-usaha kita untuk menjaga kelembapan kulit itu apa saja? Ya, yang pertama, next slide. Nah, yang pertama itu dari asupan dulu, ya, dari asupan nutrisi, ya. Yang pertama, air putih. Kita semua udah tahu bahwa untuk memenuhi untuk mencukupi rehidrasi pada kulit, sehingga untuk menghindarkan tubuh dari dehidrasi juga, kita harus memenuhi 8 gelas air putih satu hari, ya. Jadi, itu memang harus dipenuhi dulu. Jadi kalau misalnya saat ini kondisi berpuasa, jadi mungkin asupan ini hanya kita dapatkan pada saat sahur dan berbuka, ya. Oke. Nah, kemudian selain dari air putih sendiri, konsumsi sayur dan buah yang tinggi kadar air juga dapat membantu. Ya, buah dan sayur misalnya contoh buah-buahan yang tinggi kandungan airnya, misalnya melon, jeruk, semangka, dan lain-lain. Kemudian ada lagi yang namanya makanan tinggi omega 3. Nah, makanan yang tinggi dengan kandungan omega 3 atau lemak tak jenuh ini dapat menjaga kelembapan dalam tubuh dan memperbaiki sel-sel kulit yang rusak. Nah, contohnya apa? Nah, salmon, ya. Nah, kalau kita berbicara salmon, jadi saya keingetan, ya, kita punya produk yang mengandung salmon. Oke. Nah, jika dari situ kebutuhan nutrisi kita bisa dipenuhi. Kemudian selain itu apalagi yang mengandung tinggi omega 3 itu ada tuna, kemudian ada alpukat dan sebagainya. Kemudian ada makanan yang tinggi zinc, ya. Nah, makanan yang mengandung zinc ini berfungsi dalam membantu mengunci kelembapan pada kulit, ya. Makanya juga selain daripada makanan, kemudian pada skincare juga zinc ini banyak ditambahkan. Nah, makanan-makanan yang tinggi dengan zinc itu antara lain tiram, kacang-kacangan, kepiting, dan daging tanpa lemak. Kemudian makanan vitamin A. Nah, vitamin A ini membantu meningkatkan pelembab alami kulit, ya. Dia dapat memboosting produksi dari natural moisturizing factor, termasuk dia juga dapat membantu remodeling kolagen pada kulit atau pembentukan kolagen pada kulit. Nah, contohnya vitamin A ini misalnya sayuran hijau, wortel, ubi, dan sebagainya. Oke. Kemudian ada lagi makanan yang kaya vitamin E, ya. Makanan yang kaya vitamin E ini dapat meningkatkan kelembapan pada kulit. Ya, kita udah familiar, ya, bahwa vitamin E itu selain yang dikonsumsi, kemudian yang ditambahkan mungkin di berbagai produk skincare, di lotion tubuh misalnya, dia dapat meningkatkan kelembapan pada kulit. Nah, contohnya apa? Misalnya kalau pada makanan itu pada
biji-bijian, kacang-kacangan, gandum, alpukat, dan sebagainya. Oke, next slide. Nah, kemudian usaha kita untuk menjaga kelembapan pada kulit ini, selain dari nutrisi tadi, adalah perawatan kulit. Oke, apa saja yang bisa kita lakukan? Oke, next slide, Mas Angga. Nah, yang pertama itu kita punya produk Sensei Suru. Ini adalah nanopeptide regenerating serum. Nah, saat ini kita berbicara, kita semua sudah tahu bahwa Sensei Suru ini adalah serum untuk peremajaan, ya. Jadi dia adalah dalam ukuran yang nanopeptide yang sangat dapat dengan mudah diserap oleh tubuh secara optimal karena ukurannya sudah dalam bentuk nanopartikel. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa dari properties untuk kelembapan dari Sensei Suru ini sangat baik sekali, ya. Jadi dia tidak banyak produk-produk yang mengandung dua properties atau dua manfaat sekaligus, yaitu hydrating dan juga moisturizing, ya. Bahkan nanti dari dia memiliki Sensei Suru ini memiliki ketiga sifat baik dari suatu pelembab, yaitu ada humectant, emulient, dan oklusif. Dia memiliki ketiganya. Jadi selain dari memberi kelembapan, dia juga mengunci kelembapan. Oke, nanti kita bicara satu persatu apa mengenai sifat-sifat baik dari pelembab ini. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, kalau bicara mengenai Sensei Suru, terlepas dari manfaatnya untuk melembabkan, dia juga sudah memiliki beberapa paten manfaat, ya, yaitu dia dark improving agent, kemudian dia mencegah pembentukan noda hitam yang mulai terbentuk dari dasar lagi, yaitu dari dalam pori-pori. Kemudian dia juga bersifat anti alergik, yaitu dia memiliki manfaat histamine release inhibition. Kemudian dia juga menghambat produksi dari melanin. Melanin itu adalah sel kulit gelap yang awal dari cikal bakal dari flek-flek pada wajah juga. Nah, kemudian dia juga memiliki paten manfaat, yaitu untuk hair restoration. Kemudian dia juga memiliki gabungan dari ketiga manfaat tadi, menekan produksi melanin, kemudian dia juga menekan produksi histamin. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, beberapa kandungan dari Sensei Suru itu cukup baik sekali, ya. Nah, kita pernah bicara mengenai ini, ada marine placenta, ada salmon DNA. Saya yakin teman-teman semuanya sudah familiar dengan kedua bahan utama ini yang sifatnya meregenerasi dan memperbaiki kerusakan pada sel, ya. Kemudian ada Angelica root extract, ini salah satu bahan premium yang terdapat di produk-produk skincare high-end atau produk-produk skincare dengan merek-merek ternama. Oke, kemudian juga ada squalene, ada glutathione, kemudian ada hydrolyzed elastin collagen, kemudian ada sodium hyaluronat. Nah, dia juga karena dia adalah memiliki teknologi nano, jadi partikelnya itu sudah dalam bentuk yang lebih kecil lagi, ya. Kalau sodium hyaluronat, kalau teman-teman selama ini mendengarnya adalah hyaluronic acid, sodium hyaluronat ini adalah penyusun dari hyaluronic acid, ya. Jadi untuk manfaat yang lebih besar dengan penyerapan yang lebih baik. Kemudian ada ceramide juga, kemudian ada hydrolyzed collagen. Nah, dia juga dalam bentuk bukan kolagen yang utuh lagi, tetapi yang sudah dalam bentuk nanosize, ya. Oke. Next slide, Mas Angga. Nah, jadi kalau proses dari kita menjaga kelembapan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, mulai dari proses cleansing, ya, Nah, proses cleansing itu adalah tahap awal dari salah satu yang terpenting dalam perawatan kulit wajah, yang kemudian ini akan menentukan atau mempengaruhi kondisi kelembapan pada wajah, ya. Nah, kotoran di atas permukaan kulit itu terbagi dua, yaitu ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak.
ya, dalam minyak. Nah, jadi kotoran ini termasuk sisa makeup, produk skincare, debu. Nah, jadi oleh karena itu, karena ada dua jenis perbedaan dari jenis kotoran yang ada di permukaan kulit ini, makanya kita membutuhkan dua jenis cleanser yang berbeda atau pembersih yang berbeda. Yang pertama itu adalah oil-based cleanser atau cleanser atau pembersih wajah yang berbahan dasar air, dan water-based cleanser atau pembersih wajah yang berbahan dasar air. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, jadi kalau tadi saya sebutkan ada dua jenis pembersih. Nah, jadi ada double cleansing. Jadi pembersihan double cleansing itu kita dapat lakukan itu boleh 1 kali 1 hari, ya. Kita lakukan pada malam hari. Jadi sebelum kita tidur atau setelah beraktivitas seharian, kita melakukan double cleansing. Cukup dilakukan dalam 1 hari. Ya, jadi cara penggunaannya adalah menggunakan double cleansing dulu. Menggunakan oil-based cleanser dulu yang berbahan dasar minyak. Ya, jadi jangan dibayangkan bahwa yang dioles ke wajah itu minyak alami seperti itu, bukan. Jadi dia adalah minyak yang dapat teremulsifikasi begitu bertemu dengan air. Ya, dia dapat larut dan luruh. Nah, kemudian setelah menggunakan oil-based cleanser, ini kita bilas dengan yang namanya lukewarm water. Ya, nah ini akan menentukan kebersihan, ini akan menentukan hasil dari proses cleansing tersebut. Jadi lukewarm water itu adalah air suam-suam kuku atau air hangat-hangat kuku, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan yang namanya water-based cleanser. Nah, water-based cleanser ini adalah sabun pembersih wajah yang mungkin seperti teman-teman pakai di rumah pada umumnya. Nah, di sini di dalam water-based cleanser inilah ada satu bahan yang sangat menentukan keutuhan dari atau kondisi kelembapan dari kulit kita, ya. Baik itu terutama dari yang menjaga natural moisturizing factor. Jadi pelembab alami kulit itu akan sangat terpengaruh pada satu bahan ini. Nama kandungannya itu adalah sulfat. Jadi pastikan cleanser yang teman-teman gunakan itu bebas dari sulfat. Jadi kalau di beberapa pembersih saat ini di kemasan itu sudah tertulis no sulfat, ya, no sulfat. Nah, jadi beberapa jenis bahan yang mengandung sulfat ini antara lain itu ada SLS namanya atau sodium lauryl sulfat. Ini banyak kita temukan pada sampo dan pada sabun tubuh, tetapi tidak jarang ada pada pembersih wajah. Nah, kemudian ada yang namanya SLES atau sodium laureth sulfat. Kemudian jadi sodium laureth sulfat ini akan mengikis pelembab alami kulit atau natural moisturizing factor secara berlebihan, ya. Jadi dia akan mengangkat seluruh sebagian besar dari faktor alami pelembab wajah tersebut, ya. Nah, jadi kalau misalnya perlu teman-teman ketahui bahwa pelembab alami di wajah itu berbeda dari di tubuh. Jadi kalau misalnya pada sabun tubuh, kemudian pada sampo, ya, ini masih tergolong aman jika mengandung SLES ini. Jadi dia berbeda dengan yang di wajah. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat di rumah sabun tubuhnya kemudian samponya masih mengandung SLS, ini masih relatif aman. Nah, kemudian ada juga yang masih mengandung dari SLES, ya, sodium laureth sulfat. Sebenarnya ini juga masih terkategori aman, tetapi pada penggunaan jangka panjang dia juga akan mengikis pelembab alami kulit. Jadi mengganggu keseimbangan kelembapan pada kulit, ya. Nah, jadi sebaiknya apa yang dipakai? Jadi selama sekarang ini sudah banyak produk-produk yang menggunakan alternatif pengganti sulfat. Misalnya teman-teman bisa nanti selain dari keterangan di kemasan itu biasanya non sulfat, teman-teman bisa melihat di ingredientnya itu ada kandungan sodium silen sulfonat, ya. Jadi yang berakhiran sulfonat ini masih jauh lebih ringan, ya, masih lebih gentle pada kulit. Jadi tidak merusak
pelembab alami kulit secara berlebihan. Ya, memang kadang-kadang kita coba teman-teman ngerasakan begitu kita mencuci wajah, rasanya wajah itu kesat, tegang. Teman-teman pada suka. Terus kemudian ada yang tidak terlalu berbusa dan wajahnya tidak menjadi terlalu tegang rasanya setelah mencuci muka. Sebagian orang merasa ini kurang bersih gitu. Padahal bukan. Mengapa wajah kita setelah mencuci wajah itu terasa tegang? Karena pembersih yang tadi kita gunakan itu mengikis sebagian besar pelembab alami kulit. Ini yang nanti akan mempengaruhi pada keseimbangan dari pelindung alami kulit atau skin barrier. Ya, jadi kalau teman-teman di rumah merasakan, sabunnya kalau mukanya nggak tegang, itu nggak rasanya tidak cuci muka, nah udah pelan-pelan ke depan bisa diperbaiki karena efeknya nanti jangka panjangnya adalah akan kelembapan. Ya, sudah banyak kok cleanser yang ada di pasaran, pembersih wajah yang ada di pasaran itu non sulfat ya, memiliki keterangan nanti di kemasannya non sulfat. Atau teman-teman bisa melihat di kemasan ingredient itu yang berakhiran dengan sulfonat masih jauh lebih baik dibandingkan daripada SLS dan SLES. Oke, next slide. Nah, jaga kesehatan skin barrier. Nah, katanya tadi upaya kita menjaga skin barrier itu apa? Jadi skin barrier itu adalah pelindung alami kulit ya. Pelindung alami kulit itu terdiri dari lapisan lipid, kemudian dia juga 50%-nya adalah ceramide, selain itu ada kolesterol dan asam lemak. Nah, tadi kita udah bicara bahwa salah satu upaya kita ada dalam menjaga kesehatan skin barrier itu adalah mempertahankan keutuhan pelembab alami kulit atau natural moisturizing factor. Nah, di sini kerusakan skin barrier itu, jadi skin barrier itu berfungsi untuk pertahanan terhadap virus, bakteri, jamur, dan peradangan. Jadi kerusakan kelembapan juga akan mempengaruhi pada kesehatan skin barrier kulit kita. Nah, kerusakan skin barrier itu selain tadi kerusakan kehilangan kelembapan, antara lain juga kondisi lingkungan, ya, terlalu lembab atau terlalu kering. Nah, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, hilangnya pelembab alami kulit, ya, oleh alergen, iritan, polutan, termasuk juga oleh sulfat. Kemudian paparan sinar matahari tanpa perlindungan UV yang optimal, ya. Ceramide ini dapat dirusak oleh sinar matahari tanpa perlindungan UV yang optimal atau tanpa perlindungan sunblock yang optimal. Kemudian paparan bahan kimia termasuk golongan obat dalam jangka waktu yang lama. Kemudian overeksfoliasi atau baik fisikal maupun chemical, kemudian stres dan kecenderungan bawaan dalam keluarga juga dapat mempengaruhi kesehatan dari skin barrier ini. Oke, next slide Mas Angga. Oke, nah kerusakan skin barrier yang paling umum dapat dilihat dari meningkatnya sensitivitas kulit ya. Nah, kulit kita agak gampang merah, kemudian gampang teriritasi, terasa kering. Nah, itu sudah menandakan salah satu ciri-ciri dari tanda-tanda dari kerusakan skin barrier. Nah, di dalam sensei suru ini terdapat ceramide ya, dalam ukuran nanopeptide yang memang secara alami adalah komponen yang menyusun dari skin barrier itu sendiri. Nah, jadi kalau ceramide di kulit kita sudah rusak sehingga mempengaruhi ke skin barrier kita bisa mendapatkannya dari kandungan ceramide yang terdapat di dalam sensei suru. Bahkan kandungan ceramide yang terdapat di dalam sensei suru ini ukurannya dalam nanosize sehingga dapat memperbaiki kelembapan kulit. Ya, nah dalam hal ini ceramide yang terdapat di dalam sensei suru itu bersifat occlusive light, jadi dia seperti mengunci. Ya, tetapi nanti ada kandungan lain yang memang di dalam sensei suru yang sifatnya memang mengunci kelembapan. Nanti kita bicara pada slide selanjutnya. Nah, ini di bawah sini kita bisa lihat uji klinis perbaikan kulit dengan penggunaan sensei suru yang mengandung dari ceramide ya. Kulit menjadi
tidak gampang untuk kering, kemudian kulit menjadi lebih lembut, lebih smooth, kemudian menjadi tidak kasar, kemudian dia tidak terpengaruh atau tidak menjadi gatal karena keringat. Nah, dia juga tidak bermasalah dengan keringat. Jadi, kita bisa lihat hasilnya di layar bahwa ceramide yang terkandung di dalam Sensei ini dapat memperbaiki skin barrier pada kulit yang akhirnya memperbaiki kelembapan pada kulit. Ya. Oke. Nah, kemudian cara kita mempertahankan kelembapan pada kulit itu adalah yang lain itu adalah dengan menambahkan pelembab, ya. Nah, kalau tadi kita memang bicara kulit itu memiliki kelembapan alami atau natural moisturizing factor, tetapi dapat dirusak atau produksinya berkurang oleh usia, pertambahan usia, kemudian lingkungan. Nah, selain itu kita dapat menambahkan kelembapan pada kulit itu dari salah satunya mungkin dari skincare, ya di wajah maupun di kulit tubuh. Nah, kelembapan kulit yang terganggu itu seperti yang kita sebutkan tadi, kulit kering, bersisik, kasar dan menjadi sensitif karena dia kerusakan skin barrier juga mengganggu kelembapan pada kulit, ya. Nah, pelembab yang baik dan optimal itu harus memenuhi 3 sifat berikut. Yang pertama itu ada namanya humektan. Humektan itu bersifat menarik air atau menarik kelembapan ke dalam kulit, ya. Nah, di sini proses hydrating dimulai, ya. Nah, jadi dia untuk memperbaiki kelembapan pada kulit itu dia menarik dulu kelembapan dari luar ke dalam kulit. Di dalam Sensei Suru terdapat kandungan yang bersifat humektan, yaitu sodium hyaluronat. Yang saya sebutkan tadi merupakan penyusun dari pembangun dari asam hyaluronat atau hyaluronic acid. Ya, pertama humektan. Oke, next slide Mas Angga. Nah, yang kedua itu emolien. Nah, jadi kulit itu kalau dia kehilangan kelembapannya, dia di antara sel-sel itu secara normalnya pada sel yang sehat itu ada namanya jaringan ekstraseluler, ya, yang mengikat antara satu sel dengan yang lainnya. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau kulit kehilangan kelembapannya dia seperti retak-retak begitu, ya, dalam tingkat sel, ya, ini. Jadi ada jarak. Nah, disinilah fungsi emolien itu. Dia mengisi kelembapan pada celah-celah kulit, ya. Nah, jadi emolien itu mengisi kelembapan pada celah-celah kulit. Pada Sensei Suru, sifat ini terdapat pada kandungan squalene. Nah, kemudian tadi kan kita sudah menarik kelembapan pada kulit, kemudian yang retak-retak, yang celah-celah di antara kulit tadi yang sudah kering tadi kita isi dengan emolien. Nah, saatnya apa? Kita kunci, ya, dengan sifat yang ketiga adalah oklusif. Jadi oklusif itu mengunci kelembapan pada kulit, ya. Kan pada Sensei Suru manfaat ini terdapat pada kandungan sunflower oil, ya. Nah, jadi kalau selama ini untuk teman-teman ketahui di pasaran itu sebenarnya kalau kita bicara moisturizer, ya, baik itu dari tingkatan hydrating, dia itu sifatnya antara kalau tidak humectant emollient atau dan dia biasanya terpisah daripada oklusif, ya. Jadi antara lain kalau nggak humectant emollient oklusif gitu. Jadi memang kita butuhkan lagi tambahan dari luar untuk mengunci kelembapan ini. Nah, kelebihan pada Sensei Suru ini dia memiliki ketiga sifat ini. Ya, jadi kalau teman-teman bisa keep in mind, bisa diingat bahwa Sensei Suru itu dari manfaat untuk menjaga kelembapannya itu sudah komplit. Jadi dia menarik kelembapan masuk ke dalam kulit, kemudian dia mengisi celah-celah pada kulit dengan kelembapan, dengan kandungan yang dari kandungan squalene tadi, dan kemudian yang ketiga dia oklusif, ya. Oklusif itu mengunci, ya. Jadi dia sudah komplit
satu produk itu sudah komplit mengandung 3 sifat ini tadi, ya. Jadi tidak dibutuhkan lagi pelembab atau moisturizer terpisah. Kecuali mungkin, tetapi harus diingat bahwa tiap kulit itu berbeda, ya. Tiap kulit itu sangat berbeda, makanya perlakuannya semestinya sangat personal, ya. Tapi jika nanti ada mungkin kondisi pada 1-2 kulit yang berbeda, memang harus membutuhkan tambahan moisturizer yang bersifat lebih oklusif lagi, nanti boleh ditambahkan. Tetapi pada dasarnya produk kita ini, produk dari ASC ini, Sensesuru sudah mengandung ketiga dari sifat optimal atau sifat baik yang harus dipenuhi oleh suatu pelembab. Oke, next slide Mas Angga. Oke, nah kemudian pelihara regenerasi sel kulit, ya. Kenapa kita harus memelihara regenerasi sel kulit? Karena sel kulit mati yang menumpuk itu juga akan mempengaruhi kelembapan pada kulit, ya. Dia akan mempengaruhi tingkat kelembapan pada kulit, sehingga kelihatan jika sel kulit matinya menumpuk, kulitnya menjadi kusam, kasar, kering, seperti itu. Nah, secara alami sel kulit itu akan beregenerasi antara 14 sampai dengan 28 hari. Tetapi berbagai faktor seperti pertambahan usia, kemudian faktor satu penyakit yang diderita dapat mengganggu proses alami ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, penumpukan sel kulit mati itu mengganggu kelembapan dan menyebabkan kulit itu kusam dan kasar. Nah, kita sama-sama tahu bahwa kandungan nerin plasenta di dalam Sensesuru membantu meregenerasi sel kulit secara optimal. Jadi kalau selama ini kan kita berbicara mengenai regenerasi sel kulit, oh ya kita dapat manfaat itu dari salmon placenta atau marine placenta atau salmon ovaripeptide. Nah, jadi manfaat ini berlaku pada seluruh sel tubuh termasuk pada sel kulit, ya. Dan marine placenta atau salmon ovaripeptide juga terkandung pada Sensesuru. Next slide Mas Angga. Nah, kemudian proses regenerasi sel kulit yang tidak berjalan lancar yang kita sebutkan tadi karena berbagai faktor, sel kulitnya menumpuk, ya. Sel kulit matinya menumpuk, kemudian mempengaruhi kelembapan dan tekstur pada kulit. Nah, jadi ada bahan yang bersifat untuk mengangkat sel kulit mati yang kita sebut itu ada namanya AHA, BHA, dan PHA. Jadi kalau teman-teman sering dengar ada namanya alpha hydroxy acid, kemudian ada beta hydroxy acid atau BHA, dan ada yang sekarang ada namanya PHA yang sifatnya lebih lembut, lebih gentle atau lebih lembut dibandingkan AHA dan BHA. Ya, ini biasanya pada PHA itu diperuntukkan pada kulit-kulit yang sensitif, ya. Nah, pada Sensesuru ini terdapat kandungan golongan dari alpha hydroxy acid atau AHA, yaitu citric acid yang sifatnya dapat mengangkat sel kulit mati, ya. Nah, kemudian citric acid yang terdapat di dalam kandungan Sensesuru ini juga adalah sebagai bahan eksfoliator yang dapat mengangkat sel kulit mati sehingga tampilan kulit bisa lebih halus dan cerah juga, yang pastinya juga akan mempengaruhi tingkat kelembapan pada kulit. Nah, jadi teman-teman harus untuk teman-teman ketahui bahwa kalau misalnya teman-teman itu membaca ingredient yang ada di sebentar ya, saya ambil, maaf. Nah, ini juga untuk pengetahuan teman-teman. Jadi kalau teman-teman tuh melihat ingredient dari suatu skincare yang ada misalnya pada kemasan, ya, urutan dari atas sampai ke bawah, ya, yang paling atas sampai ke bawah itu menunjukkan bahwa komposisi yang paling atas itu adalah yang jumlahnya pada satu kandungan itu, pada satu produk itu lebih tinggi, ya. Pada satu kandungan itu lebih tinggi, kemudian semakin ke bawah jumlahnya semakin kecil. Nah, tadi kita berbicara mengenai kandungan AHA, yakni citric acid yang terdapat pada Sensesuru. Jadi dia masih relatif aman untuk digunakan karena dia tidak dalam konsentrasi yang besar. Kalau kita bisa lihat ini, karena kandungan Sensesuru ini lumayan banyak, citric acid itu sudah ada di
tiga baris terakhir ya, 3 baris terakhir dari list dari semua ingredient yang terdapat di Sensesuru. Jadi jangan nanti kepikirannya bahwa oh ya karena terdapat eksfoliator atau kandungan AHA ini tadi, waduh kulitnya akan over eksfoliasi, tidak ya, karena dia juga konsentrasinya rendah, yang dia masih termasuk ke dalam golongan konsentrasi yang aman untuk digunakan sehari-hari. Nah, kalau teman-teman lihat, kandungan yang paling atas yang terdapat di Sensesuru itu adalah water, ya, air. Ya, jadi memang sangat baik untuk kelembapan. Produk ini digunakan selain dari ketiga properties yang kita sebutkan tadi, kandungannya juga sangat mendukung untuk perbaikan kelembapan pada kulit. Oke, next slide Mas Angga. Nah, tadi kita bicara Marine Placenta, ya kita semua sudah tahu manfaatnya memperbaiki elastisitas kulit, kemudian membantu regenerasi sel kulit, merangsang produksi kolagen, memperbaiki pori-pori, kerutan halus, dan noda hitam. Oke, next slide Mas Angga. Nah, kemudian ada Salmon DNA, ini selain dari fungsinya tuh yang utama itu ada mencegah kulit dari kehilangan kelembapan, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, atau transepidermal water loss, dia juga menghaluskan kulit dan untuk perbaikan pada noda hitam. Ada satu lagi properties dari Salmon DNA ini sendiri yang sangat baik, dia bersifat memperbaiki kerusakan sel juga, ya. Jadi dia sangat baik dalam memelihara kesehatan kulit. Oke, kedua komponen ini terdapat pada Sensesuru. Oke, next slide Mas Angga. Nah, kemudian apalagi yang usaha yang kita lakukan, perawatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelembapan kulit itu adalah dengan wajib menggunakan sunblock, ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sinar matahari itu dapat merusak kulit, ya. Nah, radiasi sinar matahari itu kan ada dua, ada UVA dan ada UVB, ya. Nah, kemudian kalau dia tadi UVA itu dia akan menyebabkan kulit menyebabkan kerusakan pada kulit, yaitu seperti tanda-tanda penuaan, ya, kulit menjadi kering, ya. Jadi dalam hal ini dia merusak kelembapan kulit, kemudian kulit menjadi berkerut, seperti itu. Kemudian kalau dia yang sinar UVB itu dia menyebabkan kulit terbakar, seperti itu, yang kemudian pada akhirnya akan menyebabkan pembentukan dari flek-flek hitam pada wajah, ya. Selain dari merusak kelembapan, sinar UVA ini juga merusak kolagen dan elastin pada kulit, sehingga kulit itu keriput dan kendor. Nah, jadi yang kita perlu tekankan bahwa sinar UVA itu nilainya konstan sepanjang hari, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, ya. Dia nilainya konstan, jadi jadi radiasinya itu nilainya konstan sepanjang hari. Nah, jadi walau meskipun misalnya cuaca tidak terlalu panas atau sedang mendung, teman-teman tetap harus menggunakan sunblock. Nah, dia juga bisa, walaupun kita berada di luar ruangan, kita harus menggunakan sunblock dan mengaplikasi kembali setelah beberapa waktu. Misalnya, kalau tadi pagi kita sudah gunakan, siang kita akan aplikasikan kembali. Walaupun kita berada di dalam ruangan, karena radiasinya dapat menembus kaca, ya. Jadi jika kita ada di satu ruangan, radiasi sinar matahari itu masih bisa merusak kulit. Jadi anggapan selama ini, oh ya saya berada di dalam ruangan, iya, tetapi radiasi dari sinar UVB itu masih dapat masuk ke dalam ruangan. Oleh karena itu, kita wajib menggunakan sunblock. Nanti nilai SPF atau sun protection factor yang digunakan bisa disesuaikan, ya. Nah, dan kemudian selain dari perlindungan terhadap UVA dan perlindungan terhadap UVB juga adalah salah satu manfaat dari penggunaan sunblock. Oke, next slide Mas Angga. Nah, kita tahu bahwa UVA itu merusak juga kolagen, ya. Salah satu efek buruk dari sinar radiasi UVA, dia merusak kolagen dia merusak kolagen sehingga kulit menjadi kendur dan berkerut. Nah, di dalam Sensesuru itu terdapat partikel kolagen yang berukuran sangat kecil,
yaitu 500 DA sehingga dapat terserap secara optimal pada kulit ya. Kita sudah tadi sampaikan bahwa kandungan bahan-bahan yang terdapat di dalam Sensesuri ini sudah dalam ukuran nanosize sehingga penyerapan lebih optimal dan manfaat dari manfaat produk yang kita gunakan juga dapat kita peroleh secara optimal. Oke, next slide. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang sering sekali kita ibaratnya kita lakukan hampir sering, tetapi bahwa kita tidak tahu ini menyebabkan kerusakan kelembapan pada kulit. Ya, yang pertama, yang saya maksudkan adalah hindari over exfoliation. Ya, eksfoliasi itu adalah proses pengangkatan sel kulit mati. Ya, proses ini dapat dilakukan dalam perawatan harian. Jadi kalau untuk teman-teman ketahui, perawatan harian itu seperti penggunaan skincare harian yang kita gunakan ya, mulai dari sabun pembersih seperti yang kita cerita di awal tadi sampai ke moisturizer dan juga ke sunblock ya. Nah, kemudian perawatan berkala itu yang kita lakukan secara berkala ya, misalnya 2 minggu sekali kita facial seperti itu, atau 2 minggu sekali kita melakukan peeling pada wajah, dan beberapa perawatan berkala lainnya seperti laser dan lain-lain. Nah, itu namanya perawatan berkala. Nah, jadi tindakan dari eksfoliasi ini kita bisa menjadi berlebihan ya. Jika dilakukan secara berlebihan, maka dapat mengganggu kelembapan dan kesehatan pada kulit ya. Baik itu dari proses perawatan harian maupun perawatan berkala, ini dapat menjadi over exfoliation. Oke, next slide. Nah, kalau misalnya dari perawatan harian, apa yang biasanya memicu dari over exfoliation ini adalah penggunaan bahan eksfoliator dengan konsentrasi tinggi dalam penggunaan sehari-hari. Seperti yang saya sebutkan tadi, eksfoliator itu ada AHA, BHA, dan PHA. Nah, ini jadi untuk konsentrasi tertentu, misalnya BHA 2%, seperti itu, kita akan gunakan dalam waktu yang berkala ya. Ada juga beberapa kandungan lain yang lebih tinggi yang akan digunakan di bawah pengawasan dokter, itu akan digunakan 2-4 minggu sekali. Nah, jadi kita perlu mengetahui kandungan skincare yang kita gunakan. Pastikan bahwa bahan-bahan ini, misalnya dari BHA itu ada salicylic acid, kemudian ada PHA, ada HH, itu salah satunya citric acid, lactic acid, mandelic acid, itu tidak berada pada 3 urutan terakhir dari list ingredient. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa melihat dari di kemasan produk, pastikan bahwa eksfoliator itu tidak berada di 3 urutan teratas. Ya, artinya 3 urutan teratas ini adalah kandungan bahan-bahan yang konsentrasinya cukup tinggi, ya. Tapi kalau misalnya, di dalam produk yang digunakan seperti Sensesuru tadi kita menemukan citric acid itu dia sudah berada pada list yang hampir paling bawah, artinya konsentrasinya sangat kecil sekali, jadi aman untuk digunakan sehari-hari, ya. Jangka panjang, ya, bukan untuk penggunaan back dulu, Mas Angga. Jadi dia bukan untuk penggunaan jangka panjang. Jadi jika kita menggunakan suatu produk yang tergolong kosmetik medis atau mengandung bahan obat dalam jangka panjang dan tanpa di bawah pengawasan dokter, ini juga dapat menyebabkan over eksfoliasi. Nah, kemudian perhatikan jarak perawatan berkala dan hindari gesekan berlebihan setiap hari pada kulit. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, nih teman-teman, kita juga biasanya paling sering tuh menggosok-gosok wajah dengan toner dan kapas. Itu sebaiknya dihindarkan, ya, karena dia akan menyebabkan kerusakan pada pelindung kulit dan
kemudian akan mencetuskan overeksfoliasi. Nah, kemudian perawatan jarak perawatan berkala lainnya juga harus diperhatikan. Misalnya facial boleh dilakukan 2 sampai 4 minggu sekali, ya. Atau perawatan lainnya seperti chemical peeling juga antara 2 sampai 4 minggu sekali. Dan perawatan-perawatan kosmetik lainnya seperti laser, dan sebaiknya diperhatikan jarak sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Oke, sehingga kulit tidak menjadi overexfoliasi, sehingga kelembapan pada kulit itu sendiri tidak rusak. Oke, next slide. Nah, berapa lama, hari, minggu, atau bulan treatment terapi menggunakan sensei Suru? Jadi yang harus diperhatikan, yang harus kita ketahui jika berbicara mengenai waktu, bahwa harus kita pahami bahwa sel tubuh termasuk sel kulit adalah sel hidup, ya, yang akan terus beregenerasi, tetapi kemampuan regenerasinya dapat menurun karena berbagai faktor, ya. Oleh karena itu perawatan itu dibutuhkan berkesinambungan. Ya, jadi bukan ini adalah sel hidup, sel kulit itu adalah sel hidup, bukan sel mati. Misalnya kalau saya mau buat baju dalam 1 minggu, oh ya selesai dalam 1 minggu, seperti itu. Tetapi ini berbeda, sel kulit adalah sel hidup, jadi dia memang membutuhkan perawatan yang berkesinambungan agar fungsi-fungsinya tadi yang kita sebutkan di awal dapat berjalan dengan baik. Jadi harus diingat kembali bahwa kulit itu bukan semata-mata fungsinya untuk terlihat lebih cantik, lebih baik, atau fungsi psikososialnya, tetapi ada fungsi-fungsi lain, ya, fungsi-fungsi lain yang lebih, yang tidak kalah pentingnya, seperti perlindungan terluar pada kulit, seperti yang sebutkan tadi, kemudian menjaga suhu tubuh, kemudian menyimpan lemak sehingga proses sintesis vitamin D dapat berjalan dengan sempurna, dengan baik. Ini juga salah satu fungsi alami, ya. Ini adalah salah satu fungsi terpenting dari kulit. Kemudian dia juga selain sebagai indera perasa. Oke, nah jadi pesan saya mulai saat ini, mari kita sama-sama perhatikan kesehatan kulit kita, karena fungsi kulit itu tidak semata-mata untuk tampilan dari luar. Baik, terima kasih. Presentasinya sampai di sini. Terima kasih. Ini saya kembalikan ke Mas Angga. Halo, Mas Angga. Thank you, Dok. Sama-sama, Mas Angga. Sip. Nah, itu mungkin sedikit sharing ya, kita nggak bilang pendidikan, kita nggak bilang misalkan kayak diajarin atau apa, enggak. Ini kita sharing aja dari Dokter Kiki. Soalnya kalau mungkin teman-teman yang belum tahu, nih Dokter Kiki dia pendalam tentang skincare banget, teman-teman. Maksudnya mungkin boleh nggak sih, Dok? Ini intermezzo ya, Dok, di luar dari topik. Cuman boleh nggak, Dok, kayak cerita dokter ini emang awalnya emang sekolahnya khusus untuk dokter kecantikan atau enggak? Dokter ini sekolahnya apa dan kenapa bisa terjun ke sini? Mungkin beberapa teman ada yang belum tahu, Dok, kan? Oke. Nah, saya itu sebenarnya pendidikan terakhir saya itu adalah S2 Manajemen Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Indonesia. Ya, saya juga sebelumnya mendalami pendidikan dokter umum. Nah, kemudian saya mendapat pelatihan di bidang estetika setelah bergabung dengan salah satu skincare terbesar di Indonesia. Dan kemudian memang passion di awal saya, hobi sampingan itu sebenarnya memang berkutat di skincare, karena dulu saya adalah acne survivor yang sangat parah. Jadi kalau teman-teman pernah bertemu saya dulu, belum saya mengenal skincare itu, jadi kalau misalnya saya saat ini melihat ya beberapa postingan di Instagram itu ada yang acne survivor, ya. Saya ingat saya dulu seperti itu gitu. Cuman memang tidak pernah putus asa untuk mencari tahu, untuk belajar seperti itu. Gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman lihat, oh ya dokter wajahnya mulus banget, enggak, saya juga rentan berjerawat. Saya rentan berjerawat, cuman karena sudah terbiasa dealing itu menghandle-nya bertahun-tahun, jadi tidak memerlukan waktu yang lama. Termasuk nggak hanya di wajah, di tubuh juga. Gitu Mas Angga. Oke, itu mungkin ya sedikit kilas balik dari Dokter Kiki ya.
Karena sebenarnya pada perawatan kulit itu selain memang ada acuan-acuan yang sudah pakem ya, memang ada acuan-acuan yang sudah pakem bahwa apa namanya untuk kasus klinis ada, tetapi begitu ada sudah formulariumnya atau panduan khususnya, tetapi begitu pun harus diingat bahwa kulit itu sifatnya personal ya, tiap orang beda dari kulit yang satu sampai kulit yang lain. Makanya memang mengapa membutuhkan perawatan yang berkesinambungan. Seperti itu Mas Angga. Oke. Ya, itu sedikit background-nya juga ya teman-teman. Nah, ini kita sekarang mulai masuk ke pertanyaan, Dok. Ke pertanyaan. Oke, silakan. Nih, Dok. Gini deh Dok, sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya mau tanya satu lagi yang bersangkutan dengan Sensei Suru. Jadi kan banyak nih Dok, saya juga maksudnya banyak yang chat ke saya minta disampaikan ke Dokter Kiki, ya kan? Dan mungkin Alden apa segala macam gitu. Mau disampaikan kayak, Dok kok saya pakai Sensei Suru jadi malah gatel atau apa? Nah, itu mungkin bisa dijelasin nggak sih Dok? Kayak gimana maksudnya? Saya pernah cek dokter juga kan ya, lagi itu yang saya tanya Dok, yang habis pakai Sensei Suru malah gatel, malah apa kondisinya, malah apa. Nah itu mungkin boleh nggak sih Dok dijelasin kenapa bisa sampai ke tahap itu gitu loh Dok. Oke. Nah yang pertama kita harus tekankan bahwa Sensei Suru ini adalah golongan kosmetik ya. Jadi kalau ini saya jelaskan dari awal dulu, jadi dalam dunia skincare itu ada dua kategori besar. Ya, ada dua kategori besar produk. Yang pertama itu adalah kosmetik dan yang kedua adalah kosmetik medik. Ya, nah, yang kosmetik itu adalah yang bersifat over the counter juga. Jadi over the counter itu artinya bahwa bahwa obat ini dapat diperoleh dengan mandiri, kemudian dapat digunakan secara mandiri tanpa bantuan pengawasan dari seorang expert atau dokter. Nah, dia sudah bernotifikasi POM. Kemudian yang kedua itu adalah kosmetik medik. Kosmetik medik itu mengandung bahan obat yang digabungkan dengan bahan kosmetik. Dan ini dapat diperoleh dari resep dokter dan di bawah pengawasan dokter, ya. Nah, pada kasus-kasus yang sering sekali ditemukan bahwa setelah menggunakan Sensei Suru maupun produk kosmetik lainnya, wajahnya misalnya menjadi gatal, perih. Nah, ini biasanya ada yang melatar belakangi, ya. Ada yang melatar belakangi namanya rebound phenomenon. Jadi rebound phenomenon itu adalah efek dari penggunaan kosmetik medik jangka panjang yang kita gunakan kemudian kita lepas secara tiba-tiba. Jadi pesan saya kepada teman-teman yang selama ini sudah menggunakan krim dokter, jika kemudian mau menggunakan Sensei Suru, sebaiknya tidak melepas secara tiba-tiba. Ya, contohnya misalnya begini, kondisi wajahnya sedang ada mengalami flek yang berat sekali, kemudian dia menggunakan krim racikan dari dokter yang sudah diresepkan oleh dokter dan diawasi oleh dokter. Nah, ini bisa saja digabung dengan Sensei Suru. Cara penggunaannya, serum dulu, baru krim. Oke, kita akan kembali urutan dasar dari penggunaan skincare itu, cleansing ya. Di awal itu cleansing atau pembersihan, kemudian itu terdiri dari oil-based cleansing dan water-based cleansing, kemudian dilanjutkan dengan toner, ya. Toner ini juga nanti terbagi dua, ada exfoliating toner yang dipakai secara berkala, kemudian dilanjutkan dengan hydrating toner, ya, hydrating toner. Kemudian ada lagi yang namanya essence. Jadi urutannya kalau kita ada essence, dilanjutkan dengan essence, ya. Kemudian dilanjutkan dengan serum. Kemudian dilanjutkan dengan skincare yang berbahan dasar krim. Ya, krim itu diletakkan di paling akhir. Nah, jadi kalau misalnya seperti pertanyaan Mas Angga tadi, setelah menggunakan Sensei Suru, wajahnya menjadi gatal atau malah flare up, jerawatnya naik, kemudian atau misalnya terjadi riwayat iritasi lain pada kasus-kasus flek, saya biasanya mendapatkan jawaban,
seperti itu, bahwa mereka sebelumnya menggunakan kosmetik medik, kemudian dilepas secara tiba-tiba gitu. Nah, jadi sebaiknya tidak dilepas secara tiba-tiba, tapi secara bertahap ya pada teman-teman. Nah, tetapi begitupun pada kasus-kasus tertentu saya tidak menganjurkan untuk menggabungkan keduanya. Misalnya seseorang yang sedang mengalami severe acne atau acne yang cukup berat, grade 2 dan grade 3 itu sebaiknya fokus saja dulu pada perawatan jerawatnya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan adalah bahwa menunggu kondisi jerawatnya itu lebih stabil, kita masih bisa mendapatkan nutrisi dari produk ASC yang lain gitu. Ini yang kadang-kadang dilupakan gitu. Nah, selama ini jangan lupa bahwa jerawat atau kondisi alergi iritasi pada kulit itu kan seperti yang disebutkan juga oleh dengan Dr. Susi, bahwa itu semuanya dipengaruhi dari awal ya, dari makanan apa yang kita makan. Jadi saat ini misalnya jika tidak memungkinkan wajahnya untuk menggunakan sensei turu, ya baik, fokus saja dulu misalnya pada pengobatan jerawatnya, pada pengobatan eksimnya gitu, atau pada pengobatan dermatitisnya, tetapi dibarengi dengan penggunaan dari konsumsi nutrisi yang baik dari SOP dan Utsukushi gitu. Nah, jadi kalau memang sudah menggunakan kosmetik medis dalam jangka panjang dalam waktu yang lama, sebaiknya tidak menghentikan secara tiba-tiba. Ya, itu namanya rebound phenomenon. Jadi jangan anggap itu semuanya dari sensei turu, tidak. Ya, itu adalah efek dari penggunaan krim sebelumnya. Biasanya kalau sudah seperti itu saya secara bertahap, misalnya kalau dia sudah menggunakan krim tersebut secara lama, misalnya dalam jangka waktu yang lama, mungkin kita akan menggunakan 2 hari sekali, kemudian 3 hari sekali, secara tapering off namanya, secara bertahap kita lepas. Oke, seperti itu Mas Angga. Oke, nah itu ya. Jadi dari kemarin soal gini dok, nggak tahu sih emang berturut-turut 2 hari ada yang chat ke saya dan ke Alden. Maksudnya nanyain hal yang sama yang kayak begitu. Nah ini mungkin bisa menjelaskan juga ya buat teman-teman yang mungkin nanya ke saya nggak bisa bantu jawab karena saya nggak ngerti itu kenapa ya kan. Soalnya banyak kan gitu kan dok, masalahnya banyak kan orang kalau misalkan pakai satu produk, ya apalagi kita produknya produk MLM gitu ya kita bilangnya. Masalahnya setiap kali ada masalah atau ada apa, kita pasti tertujunya sama produknya kita sendiri, maksudnya harusnya kita kan harusnya tahu dulu. Mungkin kalau saya biasanya yang menjelaskan tentang Subarashi atau Utsukushi, kenapa saya minum Utsukushi kok langsung gatal badannya, kok mungkin saya minum Utsukushi kenapa malah berat saya dari 70 naik 20 kilo jadi 90, nah kan. Sekarang kita harus tahu dulu backgroundnya. Mungkin padahal tidak Utsukushi berat dari 70 setiap hari makannya nasi padang, makannya apa, McDonald mungkin atau apa, dan sehari makannya bisa 7 sampai 8 kali. Naiklah berat Anda pasti, nggak mungkin nggak naik gitu kan. Seperti yang saya sebutkan di hari awal juga, bahwa produk AFC ini dia levelnya adalah healthy food ya, yang Subarashi, Utsukushi, SOP dan Utsukushi itu levelnya adalah levelnya adalah healthy food. Jadi tidak akan berimpact seperti obat dalam jangka waktu yang pendek dapat mengakibatkan terjadinya apa. Tidak seperti itu gitu. Nah, begitu juga dengan kosmetik. Jadi dengan sensei turu, bahwa sensei turu ini golongannya kosmetik ya, yang cukup ringan untuk digunakan. Jadi misalnya kayak kemarin saya mendapatkan kasus bahwa dia misalnya, oh ya dokter, saya setelah menggunakan sensei turu berjerawat di tempat tertentu. Nah kemudian saya bilang begini, Bu, kalau memang penyebabnya adalah sensei turu menyebabkan ibu jerawatan, tidak hanya di satu tempat, tetapi di semua tempat yang kita oles sensei turu. Gitu. Nah, jadi timingnya saja yang pas. Misalnya dia mau datang bulankah atau kurang tidurkah, seperti saat ini sedang dalam bulan puasa Ramadan, pasti waktu tidur kita sangat berkurang sekali ya. Bisa dilihat nih, kantong mata saya udah nambah ya. Jadi waktu kita berkurang sekali. Nah, jadi waktu istirahat yang kurang, kemudian mungkin kelelahan, tingkat stres, kemudian juga itu bisa tiba-tiba
mengganggu dari produksi minyak di wajah dan jadi muncullah jerawat gitu. Jadi bukan serta-merta gitu. Nah, kemudian ada satu trik lagi, misalnya bagi orang yang memang pada Sensei Suru ini kan disebutkan salah satu propertisnya atau manfaatnya itu adalah inhibition histamin inhibition release ya. Jadi dia menghambat pelepasan dari histamin. Nah, jadi begitupun, jadi dia mencegah terjadinya alergi. Tapi begitupun pada orang-orang yang mungkin dengan kecenderungan kulit yang sangat sensitif, boleh melakukan skin test dulu ya. Skin test dulu. Caranya itu bisa dioles di belakang kuping sini ya. Jadi ya ini butuh bantuan dari upline atau yang mengenakan produknya, memberikan mungkin bisa dikasih contoh sampel untuk dioles di belakang kuping, ya di sini atau di bawah juga. Kita akan skin test dan biarkan 6 sampai dengan 12 jam kemudian. Nanti kita lihat, kalau memang kulitnya alergi terhadap salah satu kandungan yang ada di dalam Sensei Suru, maka akan terjadi alergi. Tapi jika tidak, maka aman untuk digunakan. Ya, jika tidak terjadi ruam, kemudian tidak terjadi gatal pada tempat pengolesan, artinya aman. Tapi begitu misalnya dioles ke wajah terjadi yang disebutkan kalau misalnya wajahnya langsung gatal-gatal, artinya yang saya sebutkan tadi rebound phenomenon ya. Jadi fenomena rebound itu yang harus teman-teman tahu. Oke, seperti itu Mas Angga. Oke. Nah, itu ya teman-teman. Semoga menjawab juga dan semoga buat mungkin leader-leader atau mungkin upline-nya yang nonton, yang downline-nya ada yang bermasalah, kasus kayak yang tadi saya ceritain barusan, bisa diceritain atau mungkin kalau nggak bisa ceritain takut salah, nanti ada rekaman dari Dokter Kiki, bisa dikasih juga. Ini Dokter Kiki masih live nggak Dok di Instagram? Enggak live nih, tadi tiba-tiba nge-hang, makanya bilang tadi. Pengennya nge-live sih, cuman harusnya live tadi. Saya nonton tadi benar. Iya, saya soalnya beberapa teman-teman itu tidak memiliki akses ke Zoom atau tidak memiliki akses ke Facebook gitu. Dan trennya kan memang live di Instagram saat ini ya. Makanya kemarin mungkin nanti ke depan bersama Mas Angga kita akan live di Instagram ya. Boleh sih kalau misalkan nanti kita nggak usah Zoom, udah kita Instagram aja kali ya. Ini teman-teman juga rata-rata di Instagram. Iya, kan? Rata-rata di Instagram. Jadi maksudnya kita spreading ke lebih banyak orang lagi. Oke. Kan member-member kita juga banyak yang selebgram kok. Nanti kita undang gitu, biar lebih menarik. Iya, biar. Oke, Dok. Ada pertanyaan selanjutnya. Ini kayak permasalahan sehari-hari sih ini. Kayak misalkan kalau untuk ibu rumah tangga, Dok, ibu rumah tangga biasa cuci piring atau misalkan cuci baju atau apa gitu. Biasanya tangannya kena deterjen, tangannya kena sabun cuci piring, itu biasanya suka gatal. Nah, Sensei Suru ini kalau misalkan dipakai secara rutin, yang berperan sebagai krim tangan kita bilang, bisa nggak sih ngebantu? Apa mungkin Sensei Suru cuma untuk kecantikan aja? Sebenarnya kan secara keseluruhan sebenarnya pada suatu produk skincare diciptakan untuk wajah, untuk kulit wajah yang delicate. Delicate itu artinya apa bahasa Indonesianya ya? Delicate itu lebih membutuhkan perhatian khusus, lebih perlu kehati-hatian ya gitu. Perlu kehati-hatian diciptakan untuk wajah. Artinya jika digunakan di bagian tubuh yang lain tidak masalah gitu. Jika misalnya kita membutuhkan kelembapan yang lebih, atau misalnya seperti propertis dari manfaat dari Sensei Suru ini, dia salah satunya misalnya meregenerasi sel, boleh kita gunakan. Nah, apalagi di telapak tangan kan juga salah satu bagian kulit yang delicate juga, yang berbeda dari permukaan kulit tubuh secara keseluruhan. Boleh digunakan, tidak ada salah. Tetapi yang perlu diketahui adalah, jadi kalau misalnya di dunia medis namanya ada dermatitis kontak. Ya, nah jadi dermatitis kontak itu kelainan pada kulit yang memang disebabkan kontak terhadap sesuatu. Ya, nah ini misalnya kita akan mengatasi keluhannya dengan mengatasi misalnya anti iritasi, dengan gatalnya bisa kita atasi anti iritasi, atau kalau sampai ada radang kita bisa berikan anti radang. Tetapi masalah ini tidak akan selesai jika kontaknya tidak dihindari. Nah, seperti tadi pertanyaan Ibu itu, misalnya, dokter saya alergi terhadap satu sabun cuci piring, misalnya begitu. Oke, gunakanlah sarung tangan. Ya, gunakanlah sarung tangan agar
kontak terhadap bahan iritan tadi tidak berulang. Seperti itu, ya. Jadi kalau memang mau ditanya boleh digunakan untuk tangan, boleh. Saya sudah menggunakan ke beberapa bagian tubuh, dan it's fine, nggak ada ininya, nggak ada masalah gitu. Ya kalau untuk tangan memang agak mahal ya. Tetapi misalnya, makanya saya sebutkan tadi, begitu misalnya, oh ya ini agak parah nih kondisinya, oke, gunakan dulu untuk tangan. Oke, misalnya dalam waktu 1 bulan udah selesai, udah sembuh, dan atau menjelang sembuh, kalau kan harus cuci tangan tuh, harus cuci piring tuh. Nah, gunakanlah sarung tangan gitu. Jadi kita memperbaiki kondisi dari alerginya, tetapi kontak terhadap alergennya juga kita perbaiki. Tuh. Ya, kalau misalnya cucinya pakai apa dong? Mau cuci pakai sarung tangan boleh gitu. Kemudian saya kemarin ini sekitar kemarin saya melihat di TikTok ada yang namanya dishwasher ya, dishwasher mesin cuci piring. Kalau punya budget boleh, silahkan. Seperti itu. Jadi masukin udah sembuh, habis itu bersih. Iya, gitu. Bersih, benar gitu. Iya, Bu Ita. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Nah, ini Dok, apakah pemakaian Sensei Suru, Hanamai, dan Sunblock bisa dijadiin satu? Oke. Mungkin pertanyaannya, dokter boleh nggak ceritain kalau misalkan saya mau pakai 3 produk itu nih, apa aja? Oh ya, seperti yang saya sebutkan tadi urutannya, ya kita skip ya, mulai dari misalnya dari sabun dan pembersih wajah dan toner sudah ya, gitu. Nah misalnya mau menggunakan kemudian urutan selanjutnya apa? Jadi mungkin bisa teman-teman kita mungkin bisa ingat atau catat sama-sama urutannya itu adalah mulai dari mulai dari proses cleansing itu, mulai dari tahap awal. Dalam kondisi wajah kering, di wajah dibersihkan dengan oil based cleanser, kemudian dibilas dengan air hangat kuku, kemudian dilanjutkan dengan water based cleanser, kemudian dibilas kembali, kemudian boleh dalam keadaan setengah basah atau setengah kering wajah menggunakan toner, ya. Kemudian setelah itu jika memiliki produk skincare dalam bentuk serum, dalam bentuk essence boleh digunakan. Nah, Hanamai itu adalah essence. Jadi boleh menggunakan Hanamai dulu, ya. Kemudian setelah meresap dilanjutkan dengan serum, ya. Jadi urutannya setelah essence, serum, kemudian dilanjutkan dengan sunblock, ya. Atau misalnya kalau mau dipakai malam hari juga masih boleh. Misalnya Sensei, essence, Hanamai, kemudian dilanjutkan dengan serum, kemudian kalau dia misalnya sedang melakukan perawatan dengan dokter, ada krim kosmetik medis tertentu, boleh dilanjutkan dengan penggunaan krim. Jadi seperti itu. Jadi boleh digabung. Kalau pakai toner itu yang benar diusap pakai kapas atau ditepok-tepok aja gitu loh. Oke. Nah, jadi sebenarnya toner saat ini itu sudah diciptakan ada yang namanya exfoliating toner. Exfoliating toner itu sifatnya untuk mengangkat sel kulit mati, penggunaannya secara berkala, bukan penggunaan setiap hari. Ya, misalnya penggunaannya digunakan selama 1 minggu, kemudian akan dilanjutkan akan jeda 1 sampai dengan 2 minggu. Nah, jadi kalau misalnya itu adalah exfoliating toner, kemudian ada yang namanya hydrating toner. Tapi hydrating toner itu sifatnya untuk melembabkan. Jadi penggunaan toner yang baik itu kalau dia menggunakan toner adalah dengan cara ditepuk-tepuk saja. Ya, kalau saya malah karena dengan bantuan exfoliating toner, saya tidak pernah menggunakan kapas lagi. Jadi misalnya saya langsung menaruh toner dan langsung ke wajah, ya. Penyerapannya lebih sempurna. Jadi kalau jangan teman-teman merasa tadi mau diusap nih dengan kapas biar terangkat semua kotorannya. Iya, bukan hanya kotoran saja yang terangkat, sel kulit hidup yang belum mati pun ikut terangkat. Jadi itu yang akan mempengaruhi kesehatan kulit selanjutnya. Nah, kalau memang mau lebih paripurna lagi pembersihannya pada saat proses cleansing di situ gitu. Di situ prosesnya harus lebih optimal, harus lebih paripurna. Ada oil based cleanser, ya. Ada oil based cleanser,
kemudian dilanjutkan dengan water based cleanser gitu. Mau menggunakan tool-tool yang canggih saat ini juga boleh. Ya, jadi saat ini membersihkan wajah itu tidak hanya dengan tangan lagi, ada dengan silikon pad yang sangat lembut, yang sangat soft sekali, itu digerakkan dengan mesin. Nah, monggo kalau mau itu dilakukan, mau ngerasa lebih bersih boleh gitu. Jadi sifatnya toner tadi bukan membersihkan, karena dia sifatnya menghidrasi ataupun mengeksfoliasi. Oke, seperti itu Mas Anda. Oke. Sekarang ada kalau untuk berapa tetes 2-3 ya. Mungkin ya Dok, 2-3 ya Dok, 2-3. Boleh. Ya, tapi itu pun penggunaan itu sebenarnya kalau kita mau ngikutin pakem yang sudah ditulis oleh seorang dermatologi terkenal di Amerika. Jadi saya pernah posting di ini saya di story di Instagram saya itu ada aturan-aturan pakainya gitu, aturan-aturan pakainya berapa banyak. Tetapi begitu pun dikembalikan lagi ke personal orang masing-masing. Misalnya kondisi wajahnya ukuran wajahnya agak luas gitu, dan dia menggunakan 3 tetes itu tidak tercover semua, tidak masalah, boleh ditambahkan. Jadi jangan dipaksakan. Misalnya wajahnya kecil, dia menggunakan 1-2 tetes aja pun sudah cukup. Mau dipaksakan 3 tetes, ya jangan juga gitu. Jadi tidak ada. Jadi boleh disesuaikan dengan kondisi kulit dan proporsi kulit masing-masing. Nah, gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini saya kurang ngerti nih Dok pertanyaannya. Mungkin saya bacain aja ya Dok. Yang Dok, kalau double cleanser kan berbasis oil, bisa dipakai di mata ya. Setelah itu apakah perlu dibasuh lagi dengan facial wash yang ada di mata? Oke, Dok, kalau double cleanser kan yang berbasis oil bisa dipakai di mata. Setelah itu apa perlu dibasuh lagi dengan facial wash di mata? Pertanyaan kedua. Oh jadi gini. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini apakah boleh dibilas? Oke, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa ada water based cleanser yang non sulfat, ya. Water based cleanser non sulfat itu tidak perih di mata, ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, dulu pernah ada kan sabun bayi yang head to toe tidak perih di mata, itu tidak mengandung sulfat. Jadi kalau memang dan dia aman digunakan karena dia tidak mengandung sulfat, dia aman digunakan sampai ke daerah yang delicate sekali, ya seperti kelopak mata, nggak masalah. Tapi tutup matanya ya, maksudnya jangan kebuka, karena nanti sisa pengalaman saya, sisa dari oil based cleanser yang telah teremulsifikasi itu, dia kayak membentuk di mata itu kayak membentuk kabut kalau mata kita sempat terbuka. Tapi nanti setelah itu oke. Karena sifat dari oil based cleanser itu, dia bertemu dengan cairan, dia akan luruh, ya. Jadi kalau misalnya saya cuci muka dengan oil based cleanser kemudian tiba-tiba masuk ke mata, saya udah tenang aja. Kalau misalnya punya tetes mata, tetesin aja dengan tetes mata, itu nanti dia lapisan yang berkabut itu akan luruh, seperti itu. Ya, kemudian apakah sensituru boleh digunakan di kelopak mata? Boleh. So. Nah, itu kan tadi Dokter Kiki udah jelasin, Dokter Kiki aja udah coba pakai di beberapa bagian kulit di badan ya Dok ya. Ada yang tanya di leher atau di mana, nah itu udah bisa pasti. Seperti itu. Oke. Tadi untuk cara pemakaian essential serum yang benar udah barusan. Nah, untuk cara yang pakai toner benar. Oke, apakah ada yang mau nanya lagi teman-teman? Ini kayaknya pada lagi ngabuburit nggak sih Dok? Udah bentar lagi pada mau buka puasa. Iya. Kalau kondisi apalagi puasa memang ya kayaknya ya. Dan bagaimana pertumbuhan rambut kepala? Ini sudah pernah dijelaskan kalau misalnya pertumbuhan rambut. Jadi harus diperhatikan bahwa folikel rambut itu pada rambut normal, kemudian pada alis, bulu mata maupun pada bagian kumis itu tidak sama ya, terutama pada wanita. Jadi jangan anggap bahwa dari manfaat produk dari hair restoration-nya akan menumbuhkan bulu-bulu pada wajah, tidak seperti itu ya. Oke, ini ada pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan penting ya dan bagus sekali.
Oke, Dok, gimana caranya lepas dari krim dokter agar tidak ketergantungan? Oke, ini adalah pertanyaan Ini adalah pertanyaan pamungkas atau pertanyaan yang sangat sering ditanyakan orang-orang di mana-mana. Bagaimana lepas dari krim dokter dan tidak terjadi ketergantungan? Oke, jadi kita bahas kembali yang disebutkan dengan ketergantungan tadi itu yang saya sebutkan dengan rebound phenomenon. Jadi fenomena rebound. Jadi artinya begitu dipakai, kemudian dilepas, begitu dipakai kulitnya bagus, dilepas kulitnya kembali lagi ke kondisi asal. Ya, nah jadi sebenarnya yang perlu diketahui gini. Tidak perlu lepas dari krim dokter dengan catatan seperti ini. Karena saat ini dokter pun meresepkan kosmetik maupun kosmetik medik. Ya, jadi artinya dokter tidak hanya meresepkan bahan-bahan krim-krim racikan, tetapi dia juga meresepkan krim-krim yang tergolong kosmetik. Jadi yang perlu diperhatikan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa krim-krim racikan atau kosmetik medik ini diperoleh dengan resep dokter, kemudian di bawah pengawasan dokter yang sifatnya yang pertama itu tidak untuk digunakan pada jangka panjang. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman sudah menggunakan satu krim dalam jangka panjang dan itu krim racikan, nanti mungkin boleh dikonsultasikan kembali ya kepada dokternya masing-masing. Nah, kemudian perhatikan juga bahwa selain tidak digunakan dalam jangka panjang, kemudian dia ada aturan jedanya di antaranya, ada timingnya gitu. Nah, misalnya ini saya kasih tahu satu bahan sebenarnya, tetapi tidak ini hanya dari wewenangnya dokter ya. Misalnya hidroquinone ya. Pada kasus-kasus flek berat ya, sampai saat ini pihak dari POM Indonesia, pihak dari yang berwenang regulasi Indonesia masih membolehkan penggunaan hidroquinone itu untuk digunakan mengatasi kasus flek berat sekali ya, yaitu yang pastinya dengan resep dokter. Tetapi itu pun penggunaannya terbatas ya. Di dalam regulasi disebutkan 4 sampai dengan 6 bulan. Kemudian kita akan jeda kemudian lagi sama 6 bulan ke depan digantikan dengan bahan-bahan whitening yang lain. Nah, seperti itu karena ini sudah masuk terpada bukan lagi hanya sebatas kosmetik medis, tetapi ini sudah masuk pada penanganan klinis gitu ya. Nah, jadi itu yang disebutkan. Jadi bukan jadi kalau misalnya kita sebutkan tadi ketergantungan yang kita bahas di awal tadi mengenai rebound phenomenon. Jadi perhatikan bahwa kita menggunakan krim itu sesuai dengan kebutuhan kulit kita ya. Artinya kalau dari saya pribadi bahwa saya akan menggunakan sesuatu yang berbahan obat dengan kasus urgen ya, harus ada urgensinya. Misalnya pada iritasi yang berat sekali, kemudian pada kasus-kasus yang akne yang sangat severe atau yang sangat berat. Nah, seperti itu. Tapi tetap diawasi oleh ahli, tetap diawasi oleh dokter, kemudian juga penggunaannya untuk jangka waktu yang terbatas. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu takut harus lepas dari krim dokter selama yang kita gunakan itu benar. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Ya, dan kita juga berhak tahu kok apa yang diberikan kepada wajah kita. Ya, seperti itu. Oke. Itu, Mas Angga. Sip. Untuk menjadi siapa agak survei. Nah, ini juga ada yang general juga, Dok, gimana sih kalau misalkan saya mau memudarkan jerawat? Enggak, kalau jerawat mah nggak bisa ya, jerawat harus diberesin dulu ya, Dok, jerawatnya. Mungkin sekarang kita bahasnya bekas jerawat, Dok. Kalau misalkan ada bekas jerawat nih, gradasan nih kita bilang kalau biasa dibilang. Terus kira-kira gimana caranya kita bisa memudarkan? Oke. Nah, jadi gini, jadi kalau misalnya wajah kita itu jerawatnya sudah terkontrol, maksudnya jerawatnya sudah sembuh dan nodanya susah hilang, itu juga harus memperbaiki itu
juga bisa salah satu tanda-tanda dari overeksfoliasi, dari kerusakan dari skin barrier itu sendiri. Nah, jadi harus diperhatikan bahwa misalnya kemerahan, kemudian yang pertama itu kemerahan, kemudian noda jerawat susah hilang, itu juga harus diperhatikan bahwa kulit kita sudah mengalami gangguan pada skin barrier-nya. Mungkin apakah itu karena kerusakan pH kulit, kemudian apakah itu juga kerusakan pada skin barrier-nya. Nah, kalau sudah begini, yang akan diberikan yang harus dilakukan adalah satu, perbaiki skin barrier itu sendiri. Ya, misalnya menggunakan sensei suru boleh banget karena dia juga mengandung ceramide dan beberapa bahan-bahan yang bersifat melembabkan lainnya. Jadi kalau mau dicoba dengan ceramide boleh. Misalnya sudah selama ini wajahnya itu noda jerawatnya sudah terkontrol, kemudian kemarin dengan pengobatan dari dokter, menggunakan krim racikan dari dokter, jerawatnya sudah terkontrol, sekarang tinggal bekasnya. Kemudian saat jerawat sudah terkontrol, maka krim racikan tadi kita hentikan dulu, ya. Kita fokus pada perbaikan kelembapan pada kulit agar skin barrier-nya, pH kulitnya juga kembali normal secara alami. Seperti itu. Oke. Kemudian satu lagi, jangan lupa sunblock ya. Ya, gunakan sunblock karena tanpa perlindungan sunblock, noda jerawat juga akan susah untuk tumbuh. Ya, karena dia kan ibaratnya bagian yang luka, tidak dipayungi dengan sunblock, akhirnya di radiasi matahari sampai merusak pada kulit. Oke. Nah, ini udah berhenti pertanyaannya dan kita udah 1,5 jam juga jatuhnya ya hitungannya. Jadi kayaknya saya sudahi saja. Ya. Oke, terima kasih Dokter Kiki. Nanti nextnya kita Instagram ya Dok ya. Boleh Mas Angga. Oke, thank you Dok buat waktunya hari ini sharingnya. Sama-sama. Terima kasih teman-teman atas kesediaan waktunya. Thank you juga buat yang lain yang setia setiap Sabtu saya lihat mukanya nih, muka-muka familiar temenin saya terus, nama-namanya juga semuanya. Dan biasanya ada Bu Esther juga. Terima kasih semuanya. Oke, kalau gitu selamat sore semuanya. 1,5 jam lagi selamat buka puasa ya. Buka puasa. Terima kasih teman-teman. Thank you teman-teman semua. Selamat sore.